Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanu Putri Wahyundingrum dengan NIM 22231011192 dari Fakultas Keperawatan. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 11 akan membuat video resum dari buku Pendidikan Pancasila yang berisi tentang bab 5, yaitu mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Tanpa lama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Pancasila sebagai dasar nilai-nilai falsafah negara, filosofi yang terkandung dalam resep Pancasila adalah dasar dari keseluruhan hukum Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan harus menjadi latar belakang segalanya, hukum dan peraturan yang berlaku. Pancasila sebagai real tancau berarti nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang sudah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar falsafah negara. Real tancau adalah pandangan dunia, ajaran yang mengakar kuat tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia. Real tancau menyebar di dalam pikiran dan budaya yang berbeda orang Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filosofis atau biasa disebut filsafat Pancasila berarti refleksi filosofis tentang Pancasila sebagai dasar negara, tanggung jawab yang wajar, pengembangan kegiatan, ruang dialog, dan kerangka penilaian. Ada beberapa aspek yang diperlukan pendekatan filosofis Pancasila. Meskipun beberapa aspek masih bisa dipertimbangkan. Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang genetivus tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sastra Pratedia mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filosofis yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Untuk bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat pada 12 Agustus 1928. Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejak zaman purbakala hingga itu berpengaruh
kebudayaan negara Indonesia. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk di Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi sosial. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa-bangsa dalam menyejarah. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu dibentuk karakter Indonesia kemudian oleh Soekarno, disebut dengan istilah internasional. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis construct. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas tantangannya berdiri negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar keilmuan bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang PPU pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun ide tentang filosofis contract belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu Soekarno lebih menekankan Pancasila merupakan plot asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dan bentuk-bentuk sebagai berikut. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Salsabila dari Fakultas Fisik dengan akhiran NIM 061. Di sini saya akan membacakan resumen saya yang E dan F. Yang E mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia. Sebagai sebuah sistem filosofis, Pancasila terdiri dari 5 prinsip: kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Esensi Pancasila terletak pada prinsip-prinsipnya yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat Indonesia. Sila-sila tersebut saling berhubungan dan saling terkait, membentuk suatu sistem yang koheran dan terpadu. Esensi Pancasila sebagai sistem filosofis terletak pada kelima silanya. Sila pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia akan pentingnya kekuatan ilahi dalam kehidupan mereka. Sila kedua adalah kemanusiaan, yang mengakui pentingnya martabat manusia, keragaman, dan kebebasan. Sila ketiga adalah persatuan nasional, yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang sama. Prinsip keempat adalah demokrasi, yang mengakui pentingnya partisipasi musyawarah dan pembangunan konsensus dalam pengambilan keputusan. Sila kelima adalah keadilan sosial, yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan keadilan distributif dalam masyarakat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filosofis terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan bagi identitas dan pembangunan bangsa Indonesia. Dengan menganut Pancasila sebagai sistem filosofis, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan rasa
kebanggaan nasional dan kepercayaan diri terhadap nilai-nilai dan keyakinan mereka. Pancasila juga memberikan kerangka kerja bagi masyarakat Indonesia untuk menjawab berbagai tantangan seperti globalisasi, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan. Akhirnya, Pancasila sebagai cara hidup dan berpikir dapat membantu masyarakat Indonesia menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran mereka, sehingga mencegah degradasi lingkungan masyarakat. Yang F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan sistem filsafat yang sudah dikenal sejak para pendiri negara Indonesia mendiskusikan masalah-masalah filosofis dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai sebuah sistem filosofis membutuhkan filsafat, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah untuk memberikan pembenaran rasional dan mendasar bagi sila-sila Pancasila sebagai prinsip politik untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut untuk kepentingan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa, dan menjadi kerangka untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan bangsa. Terima kasih. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Kami kelompok 11 berharap kalian yang sudah menonton video tadi dapat menambah wawasan kalian tentang pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching.